我想對第一件事其實就好直接問你哋一兩個咩關係啦。老爺答我，佢係請佢去照顧我嘅。既然佢咁樣講，我哋都好冇辦法嘅，唯有接受。佢哋以助理身份聘請泰國女人，安排佢同埋印傭喺呢一個500幾尺嘅單位照顧老爺。咁姐姐就去呢一間房嘅，上面張床啦。床下面係印傭用嘅膠衣櫃，旁邊有大玻璃窗，環境隨時好過唔少打工仔。泰國女人接近老爺係另有目的。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga kawan-kawan semuanya dijauhkan dari mara bahaya dan semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Nah, kali ini hari ini kita bakal membahas sebuah kasus yang membuat kawan-kawan penasaran banget tentang apa sih kasus ini dan bagaimana jalan ceritanya. Dan kali ini saya bakal membahasnya sesuai dengan apa yang saya ketahui. Jadi kalau ada kelebihan silakan kawan-kawan kurangi sendiri, kalau ada kekurangan silahkan tambahin sendiri, ge. Dan bagaimana ceritanya tentang kakek gemoy yang mencoba untuk menjalin asmara dengan PRT-nya asal Thailand sana. Sekali lagi simak videonya sampai habis. Sekali lagi ini bisa kan jadikan pelajaran dan kasusnya belum selesai bagaimana. Jadi intinya kita tidak boleh suudon dulu kepada kawan kita sesama PRT Indonesia. Dan bagaimana cerita lengkapnya kan kawan, simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke kan kawan, pada video pertama, interview pertama, si kakek gemoy ini mendatangi sebuah stasiun televisi. Yang pasti kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan stasiun yang hampir sama mereknya sama stasiun televisi Indosiar di Indonesia sana ya. Nah, kakek ini mencoba menceritakan nasib dia yang tidak mujur setelah kehilangan uang di ATM-nya sebesar 100.000 Hongkong dolar. Jadi kakek ini menceritakan uangnya yang di ATM yang susah payah yang sejak remaja ia ini tekuni, kemudian harus hilang dalam sekejap mata. Dia menceritakan, dan namun ada kejanggalan ketika si kakek ini menceritakan tentang kisahnya yang mengambil dua PRT. Pertama asal Thailand. Nah, Thailand, yang kedua adalah PRT asal Indonesia. Nah, karena adanya pernyataan yang tidak begitu meyakinkan ya, akhirnya pihak dari stasiun tersebut ini mendatangkan narasumber perempuan, dan narasumber perempuan itu adalah menantu dari kakek. Jadi bukan anak ya, menantu dari kakek, dan menceritakan ulang bagaimana kejadian di lapangan. Dan dalam interview yang kedua ini si menantu itu bilang bahwa di dalam rumahnya si kakek ini memiliki istri dan dua PRT. Pertama yang adalah PRT asal Indonesia, yang kedua adalah PRT asal Thailand sana. Kemudian di situ suatu hari adanya percecokan antara si kakek dan nenek. Ya, akhirnya pertengkaran itu digunakan oleh PRT asal Thailand tersebut ini untuk mendekati kakek yang gemoy tadi. Jadi intinya PRT asal Thailand itu memanfaatkan situasi kesempitan memanfaatkan situasi tadi ya, dengan cara mendekati dan mencari untung. Jadi karena ada pertengkaran itulah mungkin dibumbui oleh PRT asal Thailand sana, yang akhirnya meledaklah pertengkaran tersebut yang mengakibatkan si kakek gemoy tadi ini akhirnya menyewa sebuah apartemen, dan apartemennya itu cukup mewah kawan-kawan. Apartemennya itu kebanyakan dihuni oleh orang-orang pekerja ya, pekerja yang memiliki pekerjaan
dan kemudian luas dari apartemennya itu adalah 500 feet. Jadi kalau 500 feet itu kalau Mefu tuh berapa kawan-kawan? 380-an kan? Ada yang sampai 550 tergantung ya. Jadi intinya ukuran dari apartemennya itu adalah 500 feet. Nah, di situ tinggallah antara PRT Thailand dan PRT Mbak Indonesia. Nah, pada awalnya sejak adanya pertengkaran itu, ketika Mbak Thailand itu pergi dengan baik, Mbak Indonesia itu dalam keadaan memutuskan kontrak kerja. Apakah itu atas inisiatif sendiri atau atas permintaan dari PRT Thailand? Jadi kita tidak tahu karena sekali lagi ini belum jelas ya kasusnya. Nah, akhirnya intinya itu dua PRT ini tinggal bersama sama si kakek gemoy tersebut ya. Nah, di interview tuh juga diceritakan bahwa si menantu ini bilang bahwa PRT-nya tinggal di sini, kemudian di atas tempat tidur ini, jadi tempat tidurnya susun ya, susun bertingkat. Jadi mereka tinggal di situ. Awalnya si menantunya ini menanyakan apakah ada hubungannya pertengkaran itu sama si PRT Thailand. Jadi Mbak itu kakeknya itu hanya bilang bahwa aku tidak ada hubungan, tapi aku ingin dia itu merawat saya. Jadi karena sudah ada permintaan dari mertuanya kalau ingin dirawat, PRT asal Thailand si menantunya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di situ juga terlihat sekali gaji per bulannya untuk PRT Thailand adalah sebesar 15.000 dolar Hong Kong atau sekitaran 30 jutaan rupiah per bulan. Dan itu atas permintaan si kakek gemoy tadi ya. Setelah itu akhirnya mereka tinggal beberapa bulan dan akhirnya yaitu si kakek itu kecolongan uangnya, dan ketika colong itu uangnya dia sudah tidak mendapatkan, PRT-nya berada di tempat, artinya mereka sudah pergi. Nah kawan-kawan, dari kasus seperti ini sekali lagi kita tidak tahu jalan ceritanya itu bagaimana. Apakah Mbak Indonesia itu terlibat di dalam kejahatan penipuan terhadap si Mbah Hai Lanang dan bersekongkol dengan PRT asal Thailand. Jadi kita tidak tahu kebenarannya bagaimana. Jadi sekali lagi semoga kasusnya ini juga ada titik terangnya dan jangan sampai kasus ini melibatkan PRT asal Indonesia ya, karena ini sungguh sangat memalukan dan di luar cuaca dan jangan sampai lah intinya ya memalukan kita. Karena sekali lagi banyak banget kawan-kawan yang akhir-akhir ini memiliki kasus kayak jualan secara ilegal, melebihi izin tinggal, kemudian bekerja di restoran, bekerja ilegal, kemudian kasus narkoboy juga. Dan yang paling menggemaskan adalah kasus yang dimana jualan apem. Jadi semoga kita berharap sekali bahwa Mbak Indonesia ini tidak terlibat atas penipuan scammer lop-lop. Nah kawan-kawan, aku ini di daerah Mefu Pasar Taman. Jadi kasus ini dibacakan atau diperlihatkan kawan-kawan agak bising ya, karena ini banyak banget orang-orang lalu lalang, kendaraan juga. Oke, bagaimana tentang nanti hasilnya kan kawan? Silakan simak videonya kalau ada informasi lanjutnya. Dan yang pastinya kalau seandainya Mbak Indonesia itu terlibat, maka perkataan saya yang paling utama adalah betapa bodohnya kawan kita ya jika terlibat. Karena kalau kejahatan di negara Hong Kong ini tidak mungkin terendus, apalagi kita tahu itu namanya scammer love ya, menggunakan cinta untuk menipu majikan yang sudah tua tadi. Oke kan kawan, semoga dengan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.